Halo semuanya, selamat datang di On Road Indonesia, saluran informasi pembangunan moda transportasi Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan sekitarnya. Di depan kita ini adalah terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebentar lagi akan diuji coba oleh IMU yang warna merah atau si Komodo. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Di bagian bawah sini ya, melalui pantauan udara terdapat rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung IMU CR 400AF atau sekarang namanya KCIC 400AF. Rangkaian kereta ini masih dibungkus dengan terpal warna hijau ya, dan ini sama dengan terpal yang dipergunakan pada saat pertama kali dikirim dari China, kemudian sampai di Tanjung Priok dan dideliver ke arah Tegaluar. Barusan juga kita dapat informasi dari komunitas ya, sahabat-sahabat kita YouTuber kereta cepat Jakarta Bandung, bahwasannya ada 2 unit lagi IMU yang sudah dikirim ke arah sini. Jadi sudah bertambah ya, kalau tidak salah itu mungkin 2 unit yang terakhir. Baik, di bagian bawah sini adalah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegaluar ya, memang secara lokasi ada di selatan kota Bandung. Di bagian kiri terdapat batching plan atau area yang dipersiapkan ya untuk membuat segala sesuatu mendukung proses konstruksi yang ada. Biasanya ini material-material terkait konstruksi seperti konkrit ya dan lainnya. Kemudian juga terdapat truk ya, dam-dam truk yang siap mengangkut material-material tersebut ke lokasi pembangunan. Ya, yang putih-putih ini adalah silo, tabung-tabung silo yang berisi material ya, persiapan konstruksi. Nah, masih juga terdapat di sini material-material lainnya yang ada di pinggir, kemudian ada kereta-kereta ya. Material-material kereta yang biasanya dipergunakan untuk kereta kerja ya, kereta maintenance dan seterusnya. Pasir-pasir juga masih ada di pinggir sini. Ini video diambil beberapa waktu lalu ya, mungkin sekarang sudah selesai lebih banyak ya, karena juga flyovernya juga sudah kelihatan si girdernya tadi di channel salah satu sahabat kita yaitu Kang Alfian. Baik, ini kita melihat dari pergerakan kereta cepat Jakarta Bandung di Grand Metropolitan Bekasi ya, di sekitar Pekayon. Hasil uji coba CIT ya, selama beberapa waktu belakangan, karena saat ini CIT ini sudah tidak diuji coba lagi ya, mungkin kita menunggu percobaan dari si yang warna merah atau IMU-nya dalam waktu dekat ya. Secara keseluruhan si CIT sukses ya melakukan uji coba terhadap trek yang ada dan sudah bolak-balik Jakarta ke arah Bandung. Sampai saat ini tidak ada kendala yang signifikan ya yang kita dengar, bahwasanya CIT atau Comprehensive Inspection Train yang memang berfungsi untuk menginspek segala sesuatunya, jalur, sinyal komunikasi ya, jatuh daya, listrik dan seterusnya tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Jadi hasilnya cukup baik. Tinggal dilanjutkan oleh si kereta IMU atau kereta Komodo warna merah ya, yang kita nantikan mungkin di esok atau lusa. Ini adalah jembatan anti-loop baru ya, atau jembatan Curug Raya baru yang dibuat ya, waktu itu untuk menggantikan jembatan yang lama, dikarenakan jembatan yang lama terkena rem turun. Jadi jalur turun dari kereta cepat Jakarta Bandung, si jembatan layangnya kurang lebih berada 1,7 meter dari jalan ya, permukaan jalan yang ada di atas jembatan, sehingga itu tidak menyisakan space yang cukup ya, atau ruangan yang cukup untuk kendaraan yang lebih tinggi. Tentunya juga berbahaya bagi masyarakat ya. Baik, kita akan melihat di sini di area transisi atau gedung-gedung yang dibuat ya, semacam rumah untuk melindungi dari jalur turun kereta cepat Jakarta Bandung menuju ke arah terowongan. Tampak gedungnya sudah diatap sempurna, kemudian juga sepertinya itu ada penangkal petir yang dibuat di bagian atas, lalu ada tangga ya. Kemudian yang penting lagi untuk kita lihat di sini adalah kamera. Kamera ini nampaknya dipergunakan untuk memantau lokasi sekitar.
Untuk atap dari area transisi, kita perhatikan semuanya juga sudah cukup lengkap ya. Sudah dicat juga berwarna coklat. Apakah ini memang bawaan dari atap atau gentengnya? Kita kayaknya waktu itu sempat dicat ya, kayaknya yang kita perhatikan. Kemudian lagi yang penting sekali dikarenakan juga untuk menjaga keamanan dari area kereta cepat Jakarta Bandung, treknya ini dipasang pagar, lalu pagar ditambahi kawat berduri. Ya, di bagian bawah juga dipasang kawat berduri. Namun kita tidak tahu apakah itu dialiri listrik atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak, dikarenakan cukup berbahaya. Namun para warga diharapkan dapat bersama menjaga area ini tetap aman, dikarenakan banyak material-material di sini di bagian dalam ya itu dialiri listrik ya untuk catu daya kereta cepat, kemudian juga si kereta cepatnya sendiri ya. Karena kecepatan yang tinggi maka perlu pengamanan yang cukup tinggi juga. Baik, di sini terdapat pagar tambahan lagi di samping pagar dari jembatan Kodam ya. Modelnya seperti ini. Kemudian di pagar itu dipasang kabel. Nampaknya ini adalah kabel untuk surge protector atau untuk anti petir ya, anti petir. Jadi kalau petir itu menyambar dari pagar, maka akan dialirkan ke sini dan kabel ini akan meneruskannya ke dalam bumi ya, atau namanya grounding. Mungkin ada sumur ya, biasanya orang membuat sumur untuk memasukkan kabel ke sana, memasukkan ke dalam tanah, grounding. Jadi petir yang menyambar akan dialirkan ke tanah sehingga tidak kemana-mana dan tentunya tidak berbahaya bagi masyarakat yang ada atau para petugas juga ya. Di depan sana kita lihat itu adalah terowongan tadinya, namun saat ini sudah ditutup ya secara sempurna dengan tanah dan sudah juga dapat dilewati oleh kendaraan, baik yang di sisi kiri ya, yang di sisi kanan sebenarnya terowongannya, di kanan juga sudah dilewati oleh kendaraan ya karena ada bekasnya. Lalu di bagian bawah ya di sisi ke jalan tol juga ada saluran drainase yang memisahkan area dari terowongan dengan jalan tol. Di samping itu area terowongan ya, si area transisi ini juga dipasang pagar ke arah tol, kemudian ditambahi dengan kawat berduri. Nah, tadi area ini ada lubang-lubang seperti itu ya, lubang-lubang galian, kemudian memang ada terowongannya ya. Jadi nantinya mungkin si barrier yang ada di pinggir tol ini pas di arah sisi kanan kita di bahu jalan akan dilepas ya, sama juga dengan yang ada di sini. Nah, tinggal nih saluran drainasenya, karena berada di pinggir pagar ya, kita tidak tahu si saluran drainase ini apakah dipagari lagi sehingga jalan yang dari arah Bekasi atau Jatibening menuju Jakarta, bahu jalannya tidak bersebelahan dengan drainase atau got, karena cukup berbahaya bagi kendaraan yang tiba-tiba melipir ya, mungkin ada pagar terlebih dahulu. Nah, dengan begitu tentu akan membuat jalan tol Jakarta Cikampek ya, lebih tepatnya Jatibening ke arah Halim menjadi lebar kembali dan punya bahu jalan sebagai standar dari sebuah jalan tol ya. Areanya masih ditutupi dengan barrier beton dan juga ada seng atau panel-panel di atasnya. Baik, di sini kita perhatikan ya di bagian dalam terdapat nampaknya juga ini seperti penangkal petir ya di bagian atapnya. Ini nyambung ke arah belakang. Gentengnya juga sudah rapi dan dicat ya. Kemudian kita lihat lagi ada antara pagar ya. Di bagian pagar di sini ditambahkan kawat berduri. Modelnya memang agak berbeda dengan kawat berduri lainnya. Jadi ini adalah salah satu sistem pengamanan, karena kita ketahui dari beberapa informasi ada yang mencuri kabel catenary system. Jadi kabel listrik aliran atas itu kan ada dua ya, ada messenger wire dan kontak wire. Nah, kontak wire itu adalah kabel yang bersinggungan langsung dengan pantograf
dan messenger wire itu adalah kabel yang membawa arus listrik, kemudian dialirkan ke kontak wire lewat dropper ya. Jadi antara dua kabel itu ada kabel lagi penyambung antara keduanya, namanya kabel dropper. Nah, listrik akan lewat ke sana dan diambil oleh pantograf, kemudian dari pantograf dialirkan ke motor listrik, memutar si motor yang ada di kereta dan keretanya bergerak seperti itu. Ini adalah view dari atas jembatan Kodam ya. Kita perhatikan di sana ada rem dari kereta cepat Jakarta Bandung layangnya menuju ke arah terowongan Halim dan sebaliknya. Terowongan ini adalah satu-satunya terowongan yang ada di Jakarta karena memang tidak ada lagi terowongan ya. Ini masuk dua lokasi ya, Jakarta dan Bekasi. Yang di depan kita ini masuk ke Bekasi karena memang berada di wilayah kota Bekasi. Jadi area terowongan ini dibuatkan area transisinya kayak rumah ini tentunya ada alasan ya. Yang pertama tentu keamanan dari si keretanya sendiri, dan yang kedua adalah untuk kalau tidak salah itu menetralisasi penglihatan ya kalau tidak salah ya. Karena si MRT Jakarta juga punya area transisinya di sekitar Senayan situ. Jadi pada saat kereta naik dari ruang gelap ya menuju ke ruang lebih terang, jadi ada area transisi dulu untuk penglihatan. Tapi itu hanya belum begitu kuat lah ya pendapatnya. Paling tidak tapi mungkin make sense lah buat kita-kita ya. Sudah sangat rapi, namun di bagian atas sana masih ada para pekerja yang melas ya. Nampaknya itu untuk keperluan surge protector ya atau anti petirnya, karena cukup penting. Dimana biasanya kalau kita disambar petir ya mungkin di rumah itu bisa merusak TV, merusak kulkas, merusak macam-macam. Jadi perlu dibuatkan yang namanya surge protector atau anti petir. Tidak hanya di kereta cepat ya, kita lihat juga di bagian kiri ini layang dari LRT Jabodebek ya, yang tidak menggunakan listrik aliran atas tapi ada tiang-tiang yang warna hitam itu untuk surge protector. Baik, kita lihat ke arah tadi ya, area terowongan dari sisi yang lainnya. Nah, di depan sana terdapat petunjuk pintu tol Pondok Gede ya, Jatiwaringin dan Pondok Kelapa jurusannya seperti itu. Memang area terowongan berada menjelang ke arah exit atau keluar dari tol Jatibening ke arah Jakarta ya. Tapi yang menuju ke Pondok Gede, Jatiwaringin dan Pondok Kelapa masih ditutupi dengan barrier beton dan seng-seng berwarna biru karena belum sempurna ya. Namun secara konstruksi kasar itu sudah selesai, namun perlu finishing sehingga areanya menjadi lebih baik ya untuk dirawat ya, dioperasionalkan dan ditata. Tidak hanya bagian yang di jalan tol ya, yang ke arah rumah warga juga masih sama, dan juga ada pagar yang disiapkan ya. Nah, memang yang lebih penting lagi yang ke arah rumah warga. Kita kembali ke sini, ini adalah stasiun Tegaluar yang mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk melihat lebih dekat lagi stasiun Tegaluar ya. Bertemu bersama sahabat-sahabat, silaturahmi dengan komunitas kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Bandung. Lalu kita lihat di sini itu ada pekerja ya, 1 2 3 4 cukup kecil di atas atap ya, mereka duduk di sana. Nah, ada dua bagian. Yang pertama yang di sana yang lebih panjang itu untuk peron ya. Kemudian yang di depan kita ini untuk stasiun, untuk entrance ya, kemudian plaza, kemudian juga ruang concourse, validasi, tapping dan lain-lain lah ya, tiketing dan seterusnya. Kita lihat ke arah kanan sini ya, ini sebenarnya udah jauh lebih update teman-teman kita yang dari Bandung ya. Di sini ternyata flyovernya sudah mulai dibentangkan satu girder ya. Jadi girder beton ya, ini menggunakan girder beton nih, dibentangkan di atas rel yang menuju ke arah depo. Nah, ini dibuat untuk nantinya menggantikan jalan yang ini ya, yang dipergunakan oleh masyarakat. Namun akan jadi jauh lebih lebar dibandingkan yang sebelumnya karena kita lihat secara konstruksi ini cukup lebar ya. Nah, nantinya masyarakat tidak lagi lewat di rel kereta atau pertemuan sebidang ya namanya,
jalan ketemu dengan rel kereta dan itu ada pintunya. Nah, tidak lagi begitu, tapi bisa langsung lewat di flyover dengan aman dan nyaman serta jauh lebih cepat ya. Tidak juga menunggu kereta lewat, tidak lagi menunggu palang pintu terbuka. Cukup banyak sebenarnya masyarakat yang ada di selatan Kota Bandung ini rumahnya. Nah, untuk akses ke sini ya mungkin akan menggunakan jalan di Soekarno-Hatta dan seterusnya yang ada tol yang ada di sekitar sini ya. Sedangkan untuk yang ingin lebih cepat sampai ke Bandung ya, itu bisa turun di Padalarang nantinya dan sudah disiapkan juga feeder yang sudah diuji cobakan untuk bisa membawa dan mengangkut penumpang yang naik turun di stasiun Padalarang kereta cepat dengan stasiun kereta Padalarang menuju ke arah pusat Kota Bandung. Untuk yang Tegaluar sebenarnya tadi di sekitar depo yaitu ada stasiun kereta. Nah, kita belum tahu apakah dari sana akan disiapkan juga semacam feeder atau bagaimana, yang jelas yang ada di Padalarang ya. Tampak di sini padi menguning ya, dan nampaknya sudah akan masuk masa panen. Ada juga yang sudah membakar dari jerami ya, hasil dari padi yang sudah dipotong kemudian mengering dan jeraminya mulai dibakar. Cukup panjang ya satu transit ini, ada 8 gerbong sebenarnya sama dengan si CIT. Jadi nantinya pada saat uji coba ya si Komodo merah, kan pertama kali uji coba nih Komodo merah ya, lalu si IT, lalu nanti mudah-mudahan esok atau lusa si yang Komodo merah kembali dites dan hasilnya juga cukup baik ya untuk persiapan operasional di 17 Agustus 2023 ini. Salam sehat.